Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pertama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya kita bisa memulai kajian kita yaitu kajian kitab Al-Kabair, ya, dosa-dosa besar. Pertama saya jelaskan mengapa pembahasan kitab ini sangat penting sekali, karena tujuan dari program Akademi Hijrah Mulia adalah agar kita bisa berpindah pada bulan Ramadan ini dari perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, menuju perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Artinya hijrah itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah, segala sesuatu yang dibenci Allah, segala sesuatu yang dimurkai Allah kita tinggalkan, yaitu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkannya sama sekali, seperti itu. Nah, agar kita mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu berhijrah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, maka harus atas dasar ilmu. Dan salah satu ilmu yang penting untuk dipelajari adalah ilmu yang berkenaan dengan syariat, ya. Ilmu yang berkenaan khususnya tentang dosa-dosa besar. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa bertobat kalau kita tidak mengerti apa itu dosa. Tidak mungkin kita sadar kita ini salah kalau kita tidak tahu ilmunya tentang kesalahan itu apa. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali untuk mempelajari apa saja perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meninggalkannya, sehingga kita sadar, oh kesalahan saya di sini, sehingga kita bisa bertaubat, seperti itu. Nah, hadirin peserta Akademi Hijrah Mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan penjelasan atau mukadimah yang disebutkan dalam kitab Al-Kabair. Tentu saja saya jelaskan di sini adalah terjemahnya, ya. Karena kalau kita membahas kitab yang khusus ini waktunya sangat panjang dan tidak cukup. Jadi kita ambil terjemahnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa-dosa besar. Definisi Al-Kabair atau dosa-dosa besar. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta, tiada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan yang paling mulia, imam orang-orang yang bertakwa, juga seluruh keluarga dan para sahabat beliau semua. Kitab ini membahas tentang berbagai macam hal yang termasuk dosa-dosa besar dan diharamkan atau dilarang. Pengertian Al-Kabair adalah semua larangan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta asar dari para salafus saleh. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bagi siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang diharamkan akan diampuni semua dosa-dosa kecil yang dilakukannya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, yaitu dosa-dosa yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Surah An-Nisa ayat 31. Ya, maksud dari dosa-dosa kecil di sini adalah tentu saja dosa-dosa yang terkadang dilakukan, terkadang tidak, ya, tidak sering. Karena ada kaidah para ulama yang menyebutkan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus.
Jadi kalaupun dosa kecil itu dilakukan tapi terus-menerus, itu maka termasuk dosa besar. Nah, jadi maksud yang diampuni dosa kecil ini adalah dosa kecil yang kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Ya, karena sifat manusiawi sebagai manusia, al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, tempatnya dosa. Maka pasti kita melakukan dosa. Nah, itu maksudnya dosa yang kecil, yang disadari ataupun tidak, seperti itu. Nah, berdasarkan nas di atas, maka Allah menjamin surga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Asy-Syura ayat 37. Nah, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza batil kabair. Rawahul Muslim. Yang artinya salat 5 waktu, salat Jumat dan puasa Ramadan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di sela-selanya jika dosa-dosa besar telah dijauhi. Dari sini lazim bagi kita untuk meneliti apa saja yang termasuk al-kabair supaya kita dan semua orang Islam itu bisa menjauhinya. Seperti tadi yang di awal saya sudah sampaikan. Para ulama rahimahullah berbeda pendapat dalam menentukannya. Ada yang mengatakan al-kabair itu 7. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya jauhilah 7 perkara yang merusak. Lalu beliau menyebutkan syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena alasan yang dibenarkan, memakan harta anak yatim, memakan riba, kemudian meninggalkan medan perang, dan menuduh wanita mukminah baik-baik telah berzina. Nah, itu dosa besar. Nah, tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata al-kabair itu, kata beliau, jumlahnya lebih dekat kepada 70 daripada 7. Nah, demi Allah, ucapan Ibnu Abbas di atas, kata pengarang kitab ini, yaitu Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin, adalah hadis sebelumnya tidak membatasi jumlah al-kabair, kata beliau. Pendapat yang benar dan dilandasi dengan dalil menyebutkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan dosa yang memiliki had di dunia seperti membunuh, berzina, mencuri, atau yang pelakunya mendapat ancaman kemurkaan serta laknat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat, maka perbuatan itu termasuk al-kabair. Harus diterima pula bahwa al-kabair yang satu bisa lebih besar dibanding yang lain. Adalah Rasulullah SAW menghitung syirik sebagai salah satu al-kabair, padahal pelakunya kekal di neraka dan tidak akan diampuni selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 48 sampai 100 dan 116 seperti itu. Nah, demikian mukadimah. Nah, sekarang kita masuk dalam dosa pertama, yaitu dosa syirik, ya. Dosa syirik itu artinya mempersekutukan Allah. Al-kabair terbesar, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitab ini, adalah syirik. Dan ini disepakati oleh para ulama. Mempersekutukan Allah, syirik itu ada 2, kata beliau. Pertama, syirik menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah dan atau untuk beribadah kepada selainnya, baik itu berupa batu, pohon, matahari, bulan, nabi, guru, bintang, raja, ataupun yang lainnya. Ini adalah syirik besar yang tentangnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan sesungguhnya Allah
tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian dalam ayat yang lain itu banyak ya yang juga menyebutkan tentang betapa dosa syirik itu benar-benar suatu dosa yang sangat besar seperti itu. Sebagaimana mungkin dalam surah Al-Luqman juga disebutkan, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan masih banyak ayat yang lain yang berhubungan dengan masalah ini. Barang siapa mempersekutukan Allah lalu dia mati dalam keadaan seperti itu, sungguh ia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik, seperti itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW itu bersabda, maukah kalian aku beritahukan apa itu al-kabair yang paling besar? Maka beliau mengulangi 3 kali. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, yaitu mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Saat itu beliau bersandar lalu duduk dan melanjutkan, juga kesaksian palsu. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang sampai kami mengatakan andai beliau menghentikannya. Artinya saking berbahayanya dosa tersebut. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jauhilah 7 perkara yang memusnahkan. Beliau menyebutkannya dan diantaranya adalah syirik. Beliau juga bersabda, man baddal dinahu faqtuluh. Artinya barang siapa mengganti agamanya, itu murtad, maka bunuhlah ia. Kedua, termasuk syirik adalah menyertai amal dengan riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah pada Rabb-nya. Al-Kahfi ayat 110. Maksud dari janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah pada Rabb-nya, hendaknya dia tidak ria dalam beribadah bersama amalnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya jauhilah syirik kecil. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Beliau menjawab, yaitu ria. Pada hari pembalasan untuk segala yang dikerjakan manusia, Allah berkata, pergilah kalian kepada orang-orang yang ingin mereka melihat amal kalian, lalu lihatlah adakah pahala yang disediakannya. Adakah pahala yang disediakan orang yang kalian beramal untuk orang tersebut? Artinya dia ria, beramal untuk orang lain, beramal untuk dilihat orang lain. Maka Allah mengatakan pergi kepada orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Tentu orang tersebut tidak bisa memberikan apa-apa karena seluruh manusia pada hari kiamat itu masing-masing bingung dengan urusannya masing-masing. Ya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya barang siapa yang mengerjakan satu amal dalam hal itu ia mempersekutukan seorang denganku, maka amal yang dikerjakan itu untuk sekutu yang ia angkat dan aku berlepas daripadanya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sahabat peserta Akademi Hijrah Mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Furqan yang artinya dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, maksud amal yang dikerjakan untuk selain mengharapkan wajah Allah, yaitu Allah membatalkan pahalanya serta menjadikannya bagaikan debu yang berterbangan, yaitu debu yang dapat dilihat dari sebuah celah di mana matahari masuk melaluinya. Jadi tidak ada artinya amalnya tersebut. Nah, seseorang bertanya pada Rasulullah tentang keselamatan. Beliau menjawab, hendaknya kamu tidak menipu Allah. Maka orang itu bertanya lagi, bagaimana Allah bisa ditipu? Rasulullah menjawab, yaitu kamu mengamalkan satu perintah Allah dan Rasulnya, tetapi bukan mengharap wajah Allah, bukan mengharap keridaan Allah. Takutlah kamu akan ria, karena ia adalah syirik kecil. Dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti orang ria itu, kata Rasulullah, akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk dengan 4 nama. Wahai al-murai, si pelaku ria, hai ghadir, penipu, hai fajir, hai pendosa, hai khasir, orang yang merugi. Sungguh amalmu telah sia-sia
dan batal pula pahala bagimu. Kamu sudah tidak memiliki pahala lagi di sisi kami. Pergilah dan ambil pahala yang disediakan oleh orang yang karenanya kamu beramal, wahai penipu. Na'udzubillah min dzalik. Para ahli hikmah ditanya tentang orang yang ikhlas, mereka menjawab yaitu orang yang menyembunyikan kebaikannya seperti dia menyembunyikan keburukannya. Nah, hendaknya kita tidak terlalu menampak-nampakkan amal kita. Ada pula yang ditanya tentang puncak ikhlas, maka Fudail bin Iyad ditanya. Fudail bin Iyad menjawab, hendaklah kamu tidak menyukai pujian dari manusia. Ya. Hendaknya kamu tidak menyukai pujian dari manusia. Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan amal karena manusia itu ria, sedangkan mengerjakan karena mereka itu syirik. Ikhlas adalah apabila Allah menjaga kamu dari keduanya. Ya, jadi bila ikhlas itu apa? Bila Allah menjaga kita daripada meninggalkan amal karena manusia, ya, malu misalnya dilihat orang beramal, malu ke masjid karena dibully teman misalnya, malu pakai hijab syar'i, dibully kawan-kawan. Jangan seperti itu. Itu namanya ria. Ya, meninggalkan amal karena manusia, ria. Nah, dan ikhlas itu adalah jika kita mengerjakan sesuatu hanya karena Allah. Nah, itu ikhlas. Jadi meninggalkan karena Allah dan mengerjakan karena Allah. Ya, itulah yang namanya ikhlas. Mengerjakan sesuatu karena Allah dan meninggalkan sesuatu karena Allah. Seperti itu. Ya Allah, jagalah kami dari keduanya dan ampunilah kami. Seperti itu. Dan kita berharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga kita daripada kesyirikan dan Allah jaga kita daripada sikap riya seperti itu, karena kedua-duanya termasuk bagian daripada syirik ya. Ya, ada syirik tadi ada dua, syirik yang akbar yaitu menyembah selain Allah, kemudian beribadah kepada selain Allah, dan yang kedua adalah riya seperti itu. Ini adalah syirik kecil. Nah, ini mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada keduanya yang termasuk merupakan menyekutukan Allah, dosa syirik, dosa yang paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memelihara kita. Demikian, salah yang maafkan. Segala kebenaran dari Allah, kesalahan dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.